Ngerasa nggak sih kalau zaman sekarang tuh kayak apa-apa harus cepet-cepetan, harus banyak-banyakan. Lengah dikit, udah berasa ketinggalan banyak hal. Akhirnya, hidup jadi kayak ajang kompetisi yang bisa bikin stres sampai burn out. Tapi emangnya hidup harus sengebut itu? Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita sharing informasi edukatif. Dengan aku Jihan, dan di video kali ini kita bakal bahas topik tentang burnout dan slow living. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Di hidup yang super cepat ini, banyak orang ngerasa terjebak dalam rutinitas yang terus-terusan nuntut cepat dan efisien. Apa-apa harus bisa gercep. Soalnya, nggak dipungkiri juga, perubahan arus globalisasi secepat itu. Mau nggak mau, harus ngikutin perubahan. Tapi, yang jadi masalahnya adalah saking banyaknya yang harus dikejar, kita nggak sadar nyiksa diri kita di luar kemampuan jiwa raga kita. Misalnya, kamu mungkin pernah ngerasa harus bolak-balik ngecek email, ngerjain tugas nggak berhenti-henti, atau bahkan nyambi balas chat sambil makan, saking harus multitasking. Atau parahnya, sampai ke bawah mimpi. Wah, itu udah level kepikiran paling tinggi, sampai ke bawah ke alam bawah sadar saking stresnya. Ya, nggak bisa dipungkiri juga, teknologi yang makin canggih emang bikin mempercepat ritme hidup kita. Tapi di sisi lain, tekanan buat selalu produktif tanpa henti sering banget bikin kita lupa pentingnya keseimbangan antara kerja dan istirahat. Ya, istilah kerennya itu work-life balance. Coba deh, kamu pernah nggak ngerasa kalau jadwal kerjamu padat banget sampai-sampai waktu buat istirahat atau me time aja itu udah nggak ada? Jangankan me time, kadang tidur cukup 8 jam yang kebutuhan dasar kita aja belum tentu terpenuhi. Akibatnya, banyak dari kita yang akhirnya ngalamin stres terus-terusan. Ini yang berujung pada terjadinya burnout atau kelelahan fisik dan emosional yang berlebihan. Misalnya, mulai ngerasa nggak ada energi, susah tidur, atau malah demotivasi sama aktivitas yang dulunya kamu suka. Ada penjelasannya nih, gimana sih stres itu bisa bikin burnout? Jadi, pas kita lagi stres banget, ada dua sistem di tubuh kita yang ngerespon, yaitu sistem saraf otonom dan sumbu hipotalamus pituitary adrenal, atau kita singkat HPA. Sistem saraf otonom kemudian ngeaktifin sumbu simpatik adrenal medula yang ningkatin detak jantung dan tekanan darah. Tapi kalau stresnya terus-terusan, sistem tubuh yang seharusnya bikin kita tenang justru jadi nggak aktif. Ini nih yang akhirnya bikin burnout. Bagian lain dari tubuh yang juga ikut stres adalah sumbu HPA. Stres bikin bagian otak kita kayak amigdala dan hipokampus jadi aktif. Akhirnya ini memicu pelepasan hormon kortisol. Tapi kalau kortisolnya terus-terusan diproduksi, tubuh kita jadi nggak sehat. Mulai dari gula darah yang naik, sistem imun yang lemah, dan banyak masalah lainnya. Kebanyakan studi nemuin bahwa orang yang ngalamin burnout punya kadar kortisol yang lebih rendah dibandingkan dengan orang sehat. Jadi penting banget buat kita ingat bahwa meskipun teknologi dan tuntutan pekerjaan makin cepat, kita juga butuh waktu untuk diri sendiri, istirahat, dan menikmati momen kecil dalam hidup kita. Ini semua penting supaya kita nggak terjebak dalam siklus burnout yang bikin kita ngerasa lelah dan nggak puas dengan hidup. Misalnya kebiasaan kerja non-stop, multitasking, dan kurangnya waktu istirahat. Itu semua bisa bikin level stres kita ngelambung tinggi banget. Ini terkait dengan kurangnya tempo dalam hidup kita. Kita kayak muter terus di roda yang gak pernah berhenti. Jadi, kalau kita terus-terusan hidup dengan tempo yang terlalu cepat dan gak ngasih diri kita waktu buat recharge, ya jelas aja kita gampang burn out. Dan kalau dibiarin, efeknya gak main-main. Mungkin efeknya nggak langsung kerasa sekarang karena masih muda ya. Tapi dalam jangka panjang, ini jadi nyiksa kita dengan kondisi yang nggak enak. Karena kebiasaan yang kurang baik, nggak sadar. Ini ngefek juga ke kesehatan fisik dan mental di masa tua.
Hasil studi nunjukin bahwa burnout bisa menyebabkan perubahan fungsi imun, perubahan struktural dan fungsional pada otak, sindrom metabolik, sampai peradangan di tubuh yang bikin kita gampang sakit. Gak cuma itu, burnout meningkatin risiko sakit jantung dan parahnya bisa sampai kematian dini. Duh, ngeri banget ya. Pastinya kita nggak pengen ngalamin kayak gitu. Pengennya ya kita tetap bisa hidup sehat dan bisa ngerasain emosional yang damai. Tapi untuk dapat itu harus dibiasain dari sekarang. Dengan cara apa? Misalnya dengan nerapin slow living. Slow living ini awalnya berangkat dari gerakan slow food movement yang dimulai oleh Carlo Petrini di Italia pada 1986. Slow food movement ini gerakan yang tujuannya buat menjaga kelestarian makanan lokal dan tradisional di tengah kehidupan yang serba cepat dan gak berkelanjutan. Nah, seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi slow living. Terus sekarang, konsep slow living ini muncul buat jadi alternatif yang ngajak kita ngurangin kecepatan di berbagai aspek kehidupan kita. Gak cuma fisik, tapi juga mental. Dan konsep slow living ini bukan ngajak males-malesan atau nunda kerjaan ya, tapi lebih ke cara kita ngatur tempo hidup sesuai situasi. Kalau kita ngomongin slow living, ada penelitian yang ngejelasin 3 proses gimana slow living bisa diwujudin. Pertama, lewat proses internal. Proses ini manifestasiin slow living dalam bentuk mindfulness atau pikiran yang mindful. Mindful itu keadaan di mana kita sepenuhnya sadar dan hadir di momen saat ini tanpa ngejudge apapun. Maksudnya nggak ngejudge itu, nerima apa adanya sama yang terjadi di diri kita. Misalnya, kalau kita lagi burnout, ya kita terima dan rasain perasaan burnout itu. Bukan denial dengan bilang nggak apa-apa ke diri sendiri. Emang faktanya lagi burnout kok. Semacam accepting apa yang lagi kita rasain. Kondisi mindfulness ini kalau kita ibaratin kayak 3 fase waktu: past, present, dan future. Nah, pikiran yang mindful itu adalah saat kita ada di titik present. Di titik ini, pikiran kita nggak kemana-mana, nggak balik ke titik past, atau nggak lompat ke titik future. Karena kalau balik ke titik past, kita bakal dihadapin sama segala peluang penyesalan yang nggak bisa diulang. Sedangkan kalau lompat ke titik future, kita bakal dihadapin sama kecemasan atas ketidakpastian. Intinya, kayak enjoy the moment aja gitu. Dan dari sini, kita jadi bisa belajar buat lebih peka sama diri sendiri. Bahkan, peka sama hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap sepele. Oke, kayak gini deh. Misalnya kita lagi ngerjain banyak tugas dalam sekali waktu. Contoh sederhananya kayak kita pas lagi makan mie instan mungkin, tapi kita masih juga sambil fokus balesin chat di HP. Padahal kalau kita coba agak lebih pelan dan peka dikit, taruh HP-nya dulu, bener-bener nikmatin setiap suapan mie satu persatu, kita kunyah dengan tenang, kita bakal sadar betapa enaknya mie yang kita makan pas lagi anget-angetnya itu. Betapa wanginya itu aroma mie. Belum lagi kalau ditambahin pakai telur, jadi mantep banget nggak tuh? Jadi bukan cuma fokus ke makanan yang kita makan, tapi juga fokus ke gimana kita bisa memaknai proses makan. Karena slow living itu ngajarin kita buat lihat lebih dari sekadar objek dengan cara memaknainya. Dari situ, kita akan lebih aware, entah itu aware ke diri kita sendiri atau aware sama sekeliling kita. Gak perlu buru-buru, karena kayak yang kita tahu, biasanya kalau buru-buru rawan banyak yang miss, ya kan? Yang kedua, ngertiin waktu dan ruang. Jadi gini, proses ini tuh sebenarnya tentang nyari tempo yang pas. Kapan kita perlu agak pelan, dan kapan harus ngebut dalam aktivitas kita. Ini supaya kita bisa lebih ngeh sama kondisi kita sendiri, alias menjalani hidup dengan cara yang bisa ngasih makna dan berkelanjutan, tapi tetap bisa nikmatin senang-senangnya. Dalam aktivitas sehari-hari misalnya, kita bisa mulai dengan gak maksa diri buat terus-terusan produktif 24 jam per 7. Kayak pas pagi hari, kita bisa mulai lebih pelan-pelan. Misal, nikmatin sarapan sambil lihat matahari terbit.
bukan langsung buka laptop dan kerja. Atau pas malam, kita kasih waktu buat tubuh dan pikiran istirahat, tidur, nggak terus-terusan scrolling media sosial sampai tengah malam, atau bahkan sampai ketemu pagi. Dengan ngikutin ekologi waktu, kita jadi lebih sadar sama ritme alami tubuh kita. Kita nggak cuma ngejar-ngejar waktu, tapi juga ngerasain dan ngehargain setiap momennya. Jadi hidup kita nggak cuma sekedar ngelewatin waktu, tapi bener-bener ngerasain dengan penuh kesadaran. Tapi kita juga harus ingat, dalam memahami ruang, kita hidup di dunia yang multikultural dan mobilitas tinggi. Dan emang, ini jadi jalan tersendiri buat menerapkan slow living. Jadi kita perlu cara yang pas buat ngadapin challenge ini sambil tetap nikmatin hidup dan ngerasain setiap momennya. Dan yang ketiga, proses reterritorialization atau bikin identitas baru buat tempat tinggal kita. Jadi maksudnya reterritorialization itu adalah bikin lingkungan tempat tinggal kita jadi lebih gue banget, supaya kita bisa ngerasa kayak pindah ke tempat baru, pindah ke teritorial yang baru. Tapi ini bukan berarti harus pindah ke kota atau negara lain ya. Proses reterritorialization ini juga cara jitu buat ngehindarin burnout. Soalnya, tempat tinggal kamu bakal jadi tempat yang nyaman buat recharge energi, bukan malah jadi tempat yang bikin tambah stres. Misalnya, kita ngerasa kalau rumah yang lagi kita tempatin itu berantakan, kotor, atau monoton. Nah, itu bisa kita coba untuk makeover. Kita tata ulang lagi dan kita bersihin. Kalau perlu, ditambahin sama barang-barang yang nunjukin kesukaan kita. Dengan cara kayak gini, tempat tinggal kita bukan cuma jadi tempat istirahat aja, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup kita yang sesungguhnya. Akhirnya kalau lagi di rumah tuh pikiran jadi seneng. Nah, dari ketiga proses slow living yang kita bahas, sebenarnya goalsnya slow living ini apa sih? Oke, jadi ada hal penting banget yang bisa kita dapetin dari slow living, yaitu ujung-ujungnya adalah buat mencapai well-being, alias kondisi di mana kita bisa ngerasa damai, tentram, dan sejahtera dalam menjalani hidup. Dengan ngelakuin slow living, kita nggak cuma ngejalanin hidup dengan lebih mindful, tapi juga ngebawa diri kita ke kondisi yang lebih sehat secara mental, fisik, dan emosional. Jadi dengan slow living, kita bisa lebih nikmatin hidup dan ngerasain kebahagiaan yang lebih meaningful. Sampai sini, bisa kita simpulin bahwa slow living bisa jadi cara buat ngurangin burnout. Bukan berarti ngajarin buat hidup mager-mageran, tapi ngejalanin hidup sesuai sama tempo yang pas. Nggak kecepatan atau nggak kelamaan. Emang, buat nerapin slow living pasti banyak tantangannya. Apalagi kita tahu, kehidupan dunia makin lama makin kerasa cepat. Tapi apapun itu, konsep slow living bisa jadi sarana kita untuk terus memaknai setiap hal berharga di hidup kita. Karena sejatinya, hidup itu nggak cuma soal cepet-cepetan nyampe garis finish, tapi gimana caranya kita bisa nikmatin tiap langkah yang kita ambil. Jadi, coba buat lebih pelan dikit aja supaya kita nggak cuma ngelakuin rutinitas, tapi juga nikmatin makna hidup. Dan seperti biasa, remember, we only live once, so take life to fans. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya, dan have a good day!